Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, Surah Al-Ikhlas memiliki banyak rahasia dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dinamakan Surah Al-Ikhlas karena telah menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia akhirat dan dari kesulitan sakaratul maut, dari kesulitan kegelapan malam, dan dari segala kesulitan di hari kiamat. Ternyata ada beberapa waktu tertentu yang dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Pertama, pada waktu pagi dan sore hari. Pada waktu ini kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas bersama dengan surah Al-Mu'awwizatain. Surah Al-Mu'awwizatain ini maksudnya adalah surah An-Nas dan surah Al-Falaq, masing-masing sebanyak 3 kali. Keutamaan daripada membaca ketiga surah tersebut adalah akan dijaga dari segala sesuatu keburukan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, dan qul a'udzu birabbil falaq ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu atau menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. 2. Ketika hendak mau tidur. Saat kita sebelum tidur ataupun hendak mau tidur, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq. Sebagai kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangannya tersebut ditiupkan dan dibacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau. Kemudian dari kepala, wajah, dan tubuh di bagian depan, beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. 3. Ketika ingin meruqyah, membaca doa dan wirid untuk penyembuhan ketika sakit. Cara ini tidak jauh beda sama dengan ketika hendak mau tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca qul huwallahu ahad dan surah Al-Mu'awwizatain, yaitu surah An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajah dan seluruh tubuhnya. Dan Aisyah juga berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal yang sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari. 4. Wirid setelah solat. Sesudah salam. Sesudah solat kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq. Uqbah bin Amir, ia pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk membaca Mu'awwizatain di akhir solat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Abu Daud, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. 5. Dibaca ketika mengerjakan solat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya surah yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. 6. Ketika mengerjakan solat sunnah
ba'da maghrib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah membaca surah pada surah kedua rakaat di waktu maghrib dan pada solat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. 7. Ketika mengerjakan sholat sunnah witir 3 rakaat. Dari Abdul Aziz bin Jurais, beliau berkata, aku mau menanyakan pada Aisyah radhiyallahu an, surah apa yang dibaca oleh Rasulullah setelah membaca surah Al-Fatihah ketika sholat witir. Kemudian Aisyah radhiyallahu an menjawab bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun dan pada rakaat ketiga Qul huwallahu ahad dan Mu'awwizatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ahmad. 8. Ketika mengerjakan sholat maghrib pada malam Jumat. Dari Jabir bin Zamrah, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat maghrib pada malam Jumat biasanya membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. 9. Ketika sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikan makam Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah. Lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut, beliau membaca surah Al-Ikhlas dan Qul ya ayyuhal kafirun. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, itulah 9 waktu yang dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, dan semoga kita bisa melaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke berbagai sosial media lainnya agar video ini semakin tersebar luas dan tidak sampai di sini saja. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.